selesai, jangan lupa kalian klik tombol like, comment, and subscribe. Here we go. Halo teman-teman semua, masih ingat kasus NF? Perlu digarisbawahi kalau tindakan NF itu bukanlah tindakan yang benar dan masuk ke dalam kriminalitas. Tetapi aku di sini nggak mau membahas tentang kriminalitasnya, karena itu biar urusan polisi. Aku pengen mempertanyakan bagaimana kondisi psikologis NF, bocah berusia 15 tahun tersebut. Kalau kita flashback lagi, NF ini membunuh bocah berusia 5 tahun dengan cara yang sadis, dengan cara menenggelamkan ke dalam air, mencekik, dan mayatnya dimasukkan ke dalam lemari. Memang itu tindakan kriminal, tetapi kalian tahu gak sih kalau dia juga korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh 2 pamannya dan 1 pacarnya. Kalau dari keterangan NF sendiri, dia itu suka atau hobi menonton film thriller seperti Chucky. Lalu dia juga mengidolakan sosok Slenderman. Dia juga suka menggambar-gambar seram, gambar yang cukup seram untuk remaja berusia 15 tahun. Dan terdapat tulisan-tulisan yang memiliki makna tersendiri. Apakah itu bentuk pelampiasannya? Apakah membunuh itu adalah bentuk pelampiasan diri NF? Sekarang NF ini sedang hamil 3 bulan, teman-teman. Itu adalah perbuatan dari pamannya dan pacarnya. Bahkan pamannya sendiri itu tega merekam video dan mengancam NF kalau ia tidak melakukannya, maka videonya akan disebar. Miris. Kasihan banget melihat seorang remaja menjadi korban kekerasan seksual, menjadi korban perbuatan bejat oleh pelaku itu. Aku sedikit menganalisa bahwa apa yang dilakukan oleh NF kepada bocah berusia 5 tahun itu adalah defense mechanism-nya dia, yaitu displacement. Dalam psikologi, ada beberapa defense mechanism. Salah satunya adalah displacement. Displacement itu adalah jadi seseorang yang mengarahkan emosi negatifnya kepada sumber lain, dari sumber utama kepada sumber lain yang lemah, yang tidak terlalu mengancam atau membahayakan dirinya. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, misal kita dimarahi oleh bos, kita biasanya diam dan tidak melawan. Kenapa? Bisa jadi kita dipecat pada saat itu. Namun, kita memendam emosi itu, dan pada saat di rumah, kita melampiaskannya ke orang rumah, ke pasangan, ke anak, atau bisa juga ke teman kita. Dan biasanya kita melakukan hal tersebut tanpa kita sadari. Hal ini juga berlaku pada NF. NF membuat defense mechanism displacement-nya itu dari siapa? Dari pacarnya. Dan juga dari pamannya. Pacar dari NF memiliki perilaku seksual menyimpang, yaitu sadomasokisme. Dalam psikologi, sadomasokisme itu masuk dalam gangguan preferensi seksual
atau biasa kita sebut yaitu parafilia. Parafilia adalah ketertarikan seksual seseorang terhadap objek-objek yang tidak wajar. Salah satunya sadomasokisme. Sadomasokisme itu terdiri dari dua kata, sadisme dan masokisme. Seseorang yang mendapatkan kepuasan seksual dengan cara mengikat, menghina, menyiksa fisik dan psikis seseorang, itu disebut sadisme. Sedangkan masokisme adalah seseorang yang mendapat kepuasan seksual dengan cara melibatkan dirinya menjadi objek yang disakiti. Beredar chat di medsos, di Facebook yang menyebutkan bahwa NF itu adalah korban dari sadomasokisme, korban dari BDSM. NF menyebut pacarnya dengan sebutan daddy. Sadomasokisme itu adalah yang paling membahayakan, bahkan bisa merenggut nyawa. Biasanya pelaku sadomasokisme itu menggunakan tali tambang, gesper, apapun yang bertujuan untuk menyakiti si korban. Kekasih dari NF itu berusia 20 tahun, terpaut 5 tahun dari NF. Menurut psikiater RSJ Marzuki Mahdi Bogor yang dilansir dari suara.com menjelaskan bahwa korban pelaku kekerasan seksual merupakan salah satu faktor penyebab anak bisa melakukan tindakan kekerasan akibat cara kerja otak mereka yang sudah terganggu. Pada bagian otak amigdala, amigdala itu mengatur emosi menjadi hyper-responsif, sehingga ketika ada trigger yang sedikit itu bisa langsung memicu emosional yang berujung pada terjadinya perilaku kekerasan. Kemarin aku sempat melihat beberapa gambar-gambar NF, karena aku dulu pernah belajar di psikologi dan belajar tentang arti gambar. Aku melihat salah satu gambar NF, jadi wanita diikat tangannya, kemudian ada tulisan yang pertama bondage di sampingnya, kemudian di bawahnya daddy, terus yang terakhir adalah give me a torture. Nanti aku kasih contoh gambarnya. Kalau kita perhatikan, NF itu pinter loh teman-teman. Di situ dia sudah memberikan kode-kode dari gambar dan tulisan. Seperti tadi, bondage, daddy, dan give me torture. Sadomasokisme itu berhubungan dengan BDSM, tentu. BDSM itu singkatan dari bondage, dominance, sadisme, masochism. Sekarang kita bahas atau kita preteli satu-satu gambar dari NF. NF menuliskan di situ bondage, B, bondage dalam BDSM. Kemudian di bawahnya adalah daddy, dominance. Yang paling dominance itu daddy, karena dia pelaku sadisme. Kemudian give me a torture, kesakitan, sadisme, masokisme. Sudah jelas, NF adalah korban. Menurut aku, benar, dia meluapkan emosinya ke dalam gambar dan memberi kode bahwa dia merupakan korban dari kekerasan seksual. Menonton film thriller juga merupakan pelampiasannya. Seperti ada hasrat ingin membunuh. Ada hasrat ingin membunuh para pelaku. Tapi nggak bisa. Maka dia menonton thriller. Paham sampai sini? Dia tidak bisa membunuh para pelaku
karena itu merupakan sumber utama. Displacement diaktifkan secara tidak sadar. Maka, ketika ia sedang bermain dengan temannya, bocah berusia 5 tahun, yang lemah, yang tidak mengancam, yang tidak membahayakan dirinya, di situ bocah 5 tahun itu menjadi pelampiasan dirinya, menjadi pelampiasan si NF. Defense mekanismenya berhasil. Apakah NF itu termasuk psikopat? Menurut aku enggak. Karena seorang yang belum berumur 18 tahun belum bisa dikatakan dia itu psikopat. Apakah NF masokis? Tidak. Dia kesal. Dia kesal akan perlakuan dari pacar dan pamannya. Sehingga rasa kekesalannya dilampiaskan dengan cara membunuh orang lain. Padahal dalam hatinya, mungkin ia ingin membunuh para pelaku bejat tersebut. Dari penjelasan berita-berita, dan mungkin dari analisis aku sendiri, bahwa NF menggunakan defense mekanismenya dia displacement dengan cara membunuh. Tapi itu bukan tindakan yang benar. Sekali lagi, itu bukan tindakan yang benar. Namun dia juga adalah korban dari kekerasan seksual. Kasian. Di sini aku mau ngasih tahu kalau perhatian dan peran dari orang tua itu penting banget. Apalagi ketika seorang anak sudah memasuki usia remaja dan pada fase remaja. Pada fase remaja, anak kita itu gampang terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang lain. Makanya aku minta, mohon, jangan sampai ada kejadian NF ini terulang. Karena bisa mencederai fisik dan psikis anak kita. Sekian, itu dia sharing aku tentang kasus NF. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. I'll see you on my next video. Bye bye.